Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Pembina Sekolah Tinggi Teologi Adas Tamar Mataram, Ibu Pendeta Legi Fujiyanti STH. Disilakan. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera untuk kita semua yang hadir dalam acara ini. Di hari yang penuh sukacita ini, saya ingin menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang oleh karena Dia kita masih diberikan kesempatan sehingga bisa melaksanakan wisuda Sekolah Tinggi Teologi Adas Tamar Mataram angkatan yang ke-8. Saya juga ingin menyampaikan salam kasih dan hormat, yaitu yang saya hormati Bapak Pendeta Dr. Matius Magentang selaku Ketua atau Direktur Nasional dan Ketua Kehormatan Setia se-Indonesia. Yang saya hormati dan kasih Ibu Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Ibu Dr. Jane Maritulung STH MPD. Yang saya hormati dan kasih Ketua Sekolah Tinggi Teologi Adas Tamar Mataram, Pendeta Muda Yos Adoni Sesatonis MTH. Yang saya hormati dan kasih Bapak Ibu dosen Sekolah Tinggi Teologi Adas Tamar Mataram. Yang saya hormati Bapak Ibu para donatur. Yang saya hormati para orang tua, wisudawan, wisudawati beserta hadirin sekalian. Dan yang saya kasih para wisudawan, wisudawati yang berbahagia pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin lembaga ini atau sekolah STT Adas Tamar Mataram hingga sampai saat ini. Hanya oleh anugerahnya lah semua bisa terjadi. Dalam suasana yang bertabur kebahagiaan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena hanya dengan berkat, karunia dan rahmat-Nya, kita semua dapat hadir dalam acara wisuda pada pagi ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Para wisudawan dan wisudawati yang telah menyelesaikan pendidikan akademik di lembaga ini, kalian akan memulai dengan sebuah tugas dan tanggung jawab yang baru untuk mengaplikasikan apa yang telah kalian terima selama masa pendidikan. Teruslah berjuang dan tidak ada kata menyerah. Penuhilah dan tunaikanlah tugas panggilanmu dengan setia. Dengan bekal ilmu yang saudara peroleh selama ini, saya berharap saudara-saudara akan mampu mengemban tugas dan amanat agung Kristus di tengah masyarakat dan gereja. Tantangan yang saudara hadapi dalam ladang pelayanan sudah barang tentu lebih berat apabila dibanding dengan pendidikan yang saudara lalui di kampus. Sebab persoalan yang dihadapi beraneka ragam. Namun saya percaya Allah senantiasa menganugerahkan kepada saudara-saudara kemampuan untuk memikul tanggung jawab yang ada. Keberhasilan yang saudara capai hari ini bukanlah semata-mata karena saudara bisa. Di balik kesuksesan ada orang-orang yang mereka secara langsung maupun tidak langsung ikut berkontribusi terhadap keberhasilan saudara. Para wisudawan dan wisudawati yang akan meninggalkan kampus tercinta, saya menitipkan nama baik alma mater dimanapun saudara berada. Jangan sampai menodai nama Tuhan dan nama baik alma mater sehingga dapat merugikan semua. Khusus kepada orang tua dan anggota keluarga wisudawan, saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Sekolah Tinggi Teologi Adas Tamar Mataram untuk mendidik dan membimbing anak-anak bapak dan ibu selama masa studi di lembaga ini. Akhirnya, atas nama pembina, saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah mendukung dan mendoakan lembaga ini hingga sampai saat ini masih tetap dapat berjalan dengan baik. Dan selamat kepada para wisudawan wisudawati
yang akan melangkah memasuki tahap baru dalam memenuhi panggilan Tuhan. Saya ucapkan selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai dimanapun saudara-saudara berada. Amin. Sambutan selanjutnya dari Ditjen Bimas Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, Dr. Jane Mary Tulung, STH MPD. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon kesediaan dan kesabaran kita untuk dapat menyaksikan sambutan Ibu Dirjen melalui tayangan video. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar, yang saya hormati Ketua Yayasan, yang saya hormati pimpinan dan seluruh anggota Senat STT Aras Tamar Mataram, yang saya hormati panitia penyelenggara pelaksanaan wisuda STT Aras Tamar, yang saya hormati seluruh sivitas akademika STT Aras Tamar, yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya cintai para wisudawan, wisudawati, dan juga secara khusus kepada para orang tua, para wali dari para wisudawan, wisudawati yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita patut menaikkan ungkapan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, oleh karena kita telah dipersatukan di hari yang baik ini dalam rangka menghadiri pelaksanaan wisuda sarjana ke-8 STT Aras Tamar Mataram, baik program studi teologi maupun program studi pendidikan agama Kristen. Suasana ini tentu menghadirkan kegembiraan dan juga mengalirkan sukacita bagi kita semua. Dan tentunya atas nama pemerintah dan sebagai Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan saudara-saudara dalam menyelesaikan studi. Selamat juga mengabdi untuk kepentingan gereja, untuk kepentingan umat, untuk kepentingan masyarakat, dan juga untuk bangsa dan negara dengan bekal ilmu yang saudara-saudara miliki. Selamat juga tentunya kepada keluarga para wisudawan atas keberhasilan ini. Dan saya berpesan, meski telah selesai studi, jangan lupa untuk terus dorong daya tahan diri, senantiasa belajar, terus belajar, dan jangan pernah berhenti belajar di sepanjang hidup saudara. Karena itu merupakan bukti bahwa saudara memiliki pola pikir yang tumbuh. Dan kepada STT Aras Tamar Mataram, mari kita berdoa semoga senantiasa terus bertumbuh sehat, terus berkembang, dan menjadi pusat persemaian bagi pemberi berkat iman dan ilmu pengetahuan kepada umat, bangsa, dan negara. Sejarah akan mencatat juga peran STT Aras Tamar Mataram atas sumbangannya yang nyata bagi peningkatan akses, mutu, relevansi, dan daya saing bagi masyarakat dan bangsa Indonesia secara keseluruhan selama hampir 1 dekade terakhir ini. Saudara-saudara yang saya hormati dan yang saya banggakan, selaras sekali jika pada wisuda ke-8 kali ini saya diminta menyampaikan orasi dengan tema "Kamu adalah Saksi Kristus", diangkat dari Yesaya 43 ayat 10 hingga ayat 12. Menjadi saksi bukanlah suatu tugas yang mudah, apalagi jika menjadi saksi atas sebuah kasus tertentu. Menjadi saksi harus bisa memberikan keterangan sebenar-benarnya,
harus bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Oleh karena itu banyak yang takut, bahkan menolak untuk menjadi saksi, misalnya di pengadilan. Nah, bagaimana jika kita dipanggil menjadi saksi Kristus? Tema yang diangkat berdasar Yesaya 43 ayat 10 sampai 12 menceritakan bagaimana Allah memanggil umat Israel sebagai saksinya, supaya mereka sendiri mengerti siapakah Tuhan. Dialah Allah yang mutlak, yang bertahta dan berdaulat sepenuhnya. Dia Allah yang maha kuasa, yang memberi masa depan yang baru bagi umatnya. Dia yang kita sembah di dalam Kristus, Dia yang kita beritakan, dan kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Apakah kita bersedia? Konsekuensinya memang tidak mudah. Menjadi saksi Kristus berarti kehidupan kita seluruhnya dan seutuhnya harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Para wisudawan, wisudawati telah melewati proses panjang di lembaga ini. Dan kita atau saudara-saudara ada di sini dan ada di tahap ini, saya yakin sadar sesadar-sadarnya siapa kita di hadapannya. Saudara-saudara dipanggil untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Pergilah, tunaikan tugas panggilanmu, layani umat Tuhan dimanapun dan dalam keadaan apapun, tanpa melihat status, tanpa melihat derajat atau apapun. Dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Begitu juga dalam Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, sampai di sini saya mengajak pimpinan STT Aras Tamar, ketua, para wakil ketua, dan seluruh sivitas akademika STT Aras Tamar Mataram untuk terlibat aktif dan partisipatif di dalam membuka akses, mutu, relevansi, dan daya saing. Di samping itu, terus undang untuk senantiasa merawat, menjaga kampus ini sebagai rumah keilmuan, sebagai rumah penyadaran yang senantiasa terpanggil untuk melayani umat, melayani jemaat, melayani masyarakat, melayani bangsa dan negara. Dan ini adalah kuncinya. Di dalam kampus ini terus akan dikaji firman Tuhan, akan diinterpretasikan, akan memompa semangat kita, membangkitkan rasa optimis, menjernihkan pikiran, membasuh akal budi, membeningkan nurani, membimbing kepada kegemilangan di masa depan. Di tengah suasana kerja yang penuh kesungguhan, jangan lupa berdoa agar Tuhan terus hadir, tidak saja pada saat kita bekerja, namun juga mengalir pada saat kita menanti hasil. Terakhir, kami mengiringi doa dan harapan kiranya pimpinan STT Aras Tamar Mataram, ketua, para wakil ketua, dan seluruh pimpinan yang ada, bahkan juga seluruh sivitas akademika, termasuk juga tenaga kependidikan, untuk terus bersemangat memberi kontribusi terbaik pada gereja, pada jemaat, pada masyarakat, bangsa dan negara, dan bagi dunia ilmu pengetahuan dan teknologi dengan landas tumpu iman agama. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses atas terlaksananya wisuda sarjana, baik sarjana program studi teologi maupun sarjana program studi pendidikan agama Kristen. Sekali lagi selamat dan sukses kepada para wisudawan, para wisudawati, selamat juga kepada para orang tua dan lembaga STT Aras Tamar ini. Jadilah berkat
bagi banyak orang. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun Anda pergi dan berada, dimanapun Anda ditempatkan, dan kepada siapapun. Tuhan kiranya memberkati dan menyertai selalu. Terima kasih. Shalom. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, demikianlah sambutan-sambutan. Selanjutnya kita akan masuk dalam rangkaian prosesi wisuda. Pembacaan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram oleh Wakil Ketua 1 selaku bidang akademik oleh Bapak Alexander Naulus Rupidara FPDK. Disilakan. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram nomor Ket 006 garing SK garing wisuda garing stam garing Romawi 7 garing 2023 tentang lulusan program studi S1 Teologi dan S1 PAK Keguruan pada wisuda ke-8 tahun 2023 Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram menimbang bahwa dalam rangka penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya penyelenggaraan di bidang pendidikan Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, telah berhasil meluluskan 60 orang yang terdiri dari 32 orang dari program studi teologi dan 28 orang dari program studi pendidikan agama Kristen. B. Bahwa Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram pada tahun 2023 ini akan mewisudakan 60 orang dengan program studi tertera di atas pada tanggal 24 Juli 2023. C. Bahwa perwujudan perlu ditetapkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram menimbang Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Keempat, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 5. Permendikbud Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi. 6. Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram nomor Ket garis 005 garing SK garing Yudisium garing Stam garing Romawi 7 garing 2023 tentang pelaksanaan yudisium dan pemberian gelar akademik bagi para mahasiswa yang telah menyelesaikan semua ketentuan akademik yang berlaku di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Ketujuh, Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram nomor Ket 006 garing SK garing Wisuda garing Stam garing Romawi 7 garing 2023 tentang pelaksanaan kegiatan wisuda Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Memperhatikan satu, hasil studi mahasiswa di lingkungan Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram telah dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diwisudakan. Memutuskan menetapkan keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram tentang lulusan sarjana teologi dan lulusan sarjana pendidikan agama Kristen pada wisuda ke-8 tahun 2023. Kedua,
menyatakan kelulusan kepada 60 orang wisudawan-wisudawati yang terdiri dari 32 orang program studi teologi dan 28 orang program studi PAK. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, jika di kemudian hari terjadi kesalahan karena disengaja dalam penggunaan gelar yang diberikan, maka pihak Sekolah Tinggi Teologi Aras Damar Mataram akan mempertimbangkan kembali pemberian gelar akademik dan mengambil langkah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditetapkan di Mataram pada tanggal 21 Juli 2023, STT Aras Damar Mataram, Ketua Yos Adonis Sesatonis, MTH. Hadirin yang kami hormati, sesaat lagi kita akan masuk dalam prosesi wisuda. Mohon perhatian baik bagi Bapak Ibu tamu undangan. Kami dengan tidak mengurangi rasa hormat selama prosesi wisuda berlangsung, mohon untuk tidak mengambil gambar karena sudah disediakan fotografer. Prosesi wisuda. Kita akan mulai dengan prodi teologi.
Aji Ana Gambar, STH. Judul skripsi, peran gembala dalam mewujudkan visi dan misi di GBI Manggawuru, Kecamatan Kahaungu, Etis, Sumba Timur. Afrianto Rawang, STH. Judul skripsi, karakteristik penilik jemaat dalam surat 1 Timotius 3 ayat 1-7 dan implikasinya bagi pimpinan Kristen. Alosius Dara Bani, STH. Judul skripsi, strategi penginjilan terhadap kepercayaan Marapu di Sumba Barat Daya berdasarkan 1 Korintus 9 ayat 19-23. Dan Bina Talan, STH. Judul skripsi, tinjauan teologis keteladanan Yusuf berdasarkan kitab Kejadian 37 ayat 1-50 dan implikasinya bagi kehidupan orang percaya. Delila Bulu, STH. Judul skripsi, makna fraza berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan menurut Yakobus 1 ayat 12 dan dampaknya bagi orang percaya masa kini. Sinta Lai, STH. Judul skripsi, makna ungkapan sabarlah menderita dan implikasinya bagi orang percaya berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 5. Francisca Nono. Judul skripsi, persembahan yang benar berdasarkan Lukas 21 ayat 1-4 dan aplikasinya bagi orang Kristen. Florentina Kareut, STH. Judul skripsi, pengaruh pertengkaran suami istri terhadap pembentukan kepribadian anak di masa remaja. Karlince Rambu Jola Piras, STH. Dengan judul skripsi, makna puasa berdasarkan Injil Matius 6 ayat 16-18 dan penerapannya bagi kehidupan orang percaya. Marta Kondo, STH. Judul skripsi, kajian teologis mengenai konsep ibadah yang murni menurut Yakobus 1 ayat 27 dan implikasinya bagi kehidupan orang percaya. Ronga Kakayagi, STH. Judul skripsi, konsep pernikahan kudus menurut 1 Tesalonika 4 ayat 1-12 dan relevansinya bagi rumah tangga Kristen. Saryanti Ngongo, STH. Judul skripsi, penginjilan sebagai faktor pertumbuhan gereja menurut Matius 9 ayat 35-38. Setianingsi Saralende, STH. Judul skripsi, makna klausa, cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati menurut Matius 10 ayat 16 dan implikasinya bagi pelayan misi di pedesaan. Yules Umbuluki, STH. Judul skripsi, pernikahan adat Sumba Tengah dalam pandangan Alkitab. Yusri Pika Noni Anabano, STH. Judul skripsi, makna frasa menyangkal diri menurut Matius 16 ayat 24 dan korelasinya bagi iman orang percaya. Virginia Teresia Bernadette Maleo, STH. Judul skripsi, prinsip Alkitab tentang pasangan yang seimbang ditinjau dari 2 Korintus 6 ayat 14 dan dampaknya bagi pemuda-pemudi dalam mencari pasangan hidup. Yamres Luma, STH. Dengan judul skripsi, strategi pelayanan pelepasan terhadap orang Kristen yang terikat okultisme ditinjau dari perspektif Alkitab.
Angelia Febriana Ina Ki STH. Judul skripsi makna frasa, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, menurut Amsal 4 ayat 23, dan dampaknya bagi kehidupan pemuda Kristen. Agustinus Kale STH. Judul skripsi strategi penginjilan Paulus di Athena berdasarkan Kisah Para Rasul 17 ayat 16 sampai 34. Arista Helmina Ngongo STH. Judul skripsi strategi pertumbuhan jemaat mula-mula berdasarkan Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47 dan implikasinya bagi pertumbuhan gereja masa kini. Asmi Atarambu STH. Judul skripsi prinsip Alkitab mengenai keteladanan gembala dalam 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5. Elviana Bani STH. Judul skripsi makna ungkapan tetaplah berdoa menurut 1 Tesalonika 5 ayat 17 dan implikasinya bagi kehidupan orang percaya. Martinus Bulang STH. Judul skripsi makna klausa, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu adalah sempurna, berdasarkan Matius 5 ayat 48 dan implikasinya dalam kehidupan orang percaya. Yanto Yabu Maundima STH. Judul skripsi keteladanan Paulus dalam pelayanan berdasarkan surat 2 Korintus 10 ayat 12 sampai 18 dan implikasinya bagi pemberita Injil masa kini. Yuliana Boka STH. Judul skripsi makna ungkapan kuatkan dan teguhkanlah hatimu menurut Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9 dan implementasinya bagi pemimpin Kristen dalam menghadapi krisis kepercayaan diri. Justina Habel Aujaha STH. Judul skripsi konsep pelayanan Marta dan Maria dalam Injil Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dan dampaknya bagi pertumbuhan gereja. Yohana Gau STH. Judul skripsi konsep bersyukur menurut perspektif Daud dalam Mazmur 138 dan implikasinya bagi orang Kristen. Yanti Waluhari STH. Judul skripsi kajian teologis tentang jadilah teladan dalam kesucian berdasarkan 1 Timotius 4 ayat 12 dan implikasinya dalam pemuda Kristen. Hendrik Sakau STH. Judul skripsi tinjauan teologis iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 26 dan relevansinya bagi kehidupan orang percaya. Adrianto Faut STH. Judul skripsi strategi gembala dalam menghadapi ajaran palsu menurut Kisah Para Rasul 20 ayat 17 sampai 38 dan implementasinya bagi orang percaya. Doni Saudale STH. Judul skripsi makna penebus menurut Kitab Rut. Vince Riu STH. Judul skripsi interpretasi mengenai cinta uang menurut 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10.
Selanjutnya, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Agnerista Ngedang, SPD. Judul skripsi, Peran Guru dalam Mengatasi Bullying berdasarkan Roma 14 ayat 1-12 dan dampaknya bagi perkembangan karakter peserta didik. Demos Sakaria Penton, SPD. Judul skripsi, Keteladanan Yesus dalam Pelayanan Anak menurut Matius 19 ayat 13-15 dan aplikasinya bagi guru sekolah minggu. Elizabeth Kadunga Lailu, SPD, dengan judul skripsi, Peranan Guru PAK dalam membentuk moralitas anak didik melalui pelajaran agama Kristen. Epi Daingana, SPD. Judul skripsi, Upaya Guru PAK dalam membangun intelektual anak usia dini 17-12 tahun. Estiana Wasak Lodang, SPD. Judul skripsi, Pentingnya Peran Orang Tua dalam Mendidik Anak ditinjau dari Efesus 6 ayat 4. Ima Baba Muda, SPD. Judul skripsi, Pentingnya seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih ditinjau dari Mazmur 119 ayat 9-11 dan implikasinya bagi perkembangan karakter pemuda Kristen. Loin Sonya Laa, SPD, dengan judul skripsi, Panggilan Guru PAK dalam menanamkan nilai Alkitabiah kepada anak didik di era digital. Marlina Umbulado, SPD. Judul skripsi, Peranan Guru PAK dalam upaya meningkatkan rasa percaya diri siswa Kristen. Marni Damaninda, SPD. Judul skripsi, Keteladanan Guru PAK dalam mengatasi kemerosotan spiritual remaja Kristen di Waideri, Kabupaten Sumba Tengah. Melan Kareri Hara, SPD. Judul skripsi, Peranan Pendidikan Kristen dalam Keluarga berdasarkan Ulangan 11 ayat 18-21 dan dampaknya terhadap pertumbuhan rohani anak. SPD. Judul skripsi, Pola Mendidik Anak berdasarkan Amsal 23 ayat 13-14 dalam Keluarga Kristen. Ratnadi Ngana, SPD. Judul skripsi, Kreativitas Pengajar dalam meningkatkan minat belajar siswa. Rizka Kareri Toga, SPD. Judul skripsi, Peranan Orang Tua Kristen dalam memberikan pendidikan seks pada anak usia remaja.
SPD. Judul skripsi: pentingnya menanamkan etika Kristen bagi siswa Sekolah Menengah Agama Kristen Lede PG di Sumba Barat Daya. Yenda Alunpa SPD. Judul skripsi: pentingnya rencana pelaksanaan pembelajaran dalam menunjang kualitas mengajar guru PAK. Lukas Klaping SPD. Judul skripsi: makna ungkapan, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, menurut Matius 28 ayat 20, dan implementasinya bagi pendidik Kristen. Arnoldus Datu Nyanyi SPD. Judul skripsi: etika komunikasi guru dalam pembelajaran PAK dan dampaknya bagi perkembangan karakter siswa. Anggrianti Haryani Jamin SPD. Judul skripsi: pengaruh metode PAIKEM dalam meningkatkan aktivitas pembelajaran PAK. John Porotana SPD. Judul skripsi: tinjauan teologis makna melayani menurut Injil Markus 10 ayat 43 sampai 45 dan implikasinya bagi pelayanan guru PAK. Amos Peter Oduka SPD. Judul skripsi: guru PAK sebagai penuntun terhadap pembentukan karakter peserta didik. Herliana Dungawoda SPD. Judul skripsi: pentingnya metode evaluasi pembelajaran PAK dalam meningkatkan mutu peserta didik. SPD. Judul skripsi: pentingnya kalender pendidikan dalam memaksimalkan penjadwalan kegiatan pembelajaran. Margareta Pidibuka SPD. Judul skripsi: integritas guru PAK dalam membentuk karakter peserta didik di era milenial. Putri Rambula Dubana SPD. Judul skripsi: pentingnya bimbingan konseling bagi pertumbuhan karakter peserta didik yang kurang percaya diri. Ripen Saluk SPD. Judul skripsi: model pembelajaran Yesus berdasarkan
Injil Sinoptik, dan implementasinya bagi guru PAK masa kini. Rocky Ngakara SPD, judul skripsi pentingnya kreativitas guru PAK dalam mendesain pembelajaran PAK. Tabe Bela SPD, judul skripsi pentingnya evaluasi formatif terhadap penguasaan materi PAK bagi peserta didik. Yunita Lika Hunggu Jawa SPD, judul skripsi pengaruh apresiasi guru PAK pada prestasi belajar peserta didik usia 7 sampai 12 tahun. Prosesi wisuda, sivitas akademika, dan seluruh wisudawan wisudawati dipersilakan untuk duduk. Salam. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kekuatan dan kesempatan untuk melaksanakan sidang Senat Terbuka ST Aras Damar Mataram, program studi Sarjana Teologi dan program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Berdasarkan surat Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Damar Mataram nomor KET 005-SK-UDisium-Romawi 7-2023 tentang Yudisium, STT Aras Damar Mataram melepaskan 60 lulusan dari 2 program studi, 32 orang dari program studi Sarjana Teologi, dan 28 orang program studi Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada orang tua maupun wali, para wisudawan dan wisudawati yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Sekolah Tinggi Teologi Aras Damar Mataram untuk mendidik, membentuk, memproses putra-putri Bapak Ibu. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pengajar yang telah memberikan waktu, tenaga, ide, dan kesempatan dalam perkuliahan sehingga para wisudawan dan wisudawati boleh lulus dengan sangat baik. Yang ketiga, kepada donatur yang sudah mendukung kelancaran perkuliahan, gereja dan sekolah mitra yang sudah memberikan kesempatan kepada para wisudawan wisudawati dalam praktek pelayanan maupun ikatan dinas. Kepada seluruh wisudawan dan wisudawati, terima kasih sudah bertahan dalam semua proses pembentukan di Sekolah Tinggi Teologi Aras Damar Mataram. Saudara-saudara sudah memberikan yang terbaik untuk lembaga ini. Oleh sebab itu, Sekolah Tinggi Teologi Aras Damar Mataram
akan memberikan apresiasi kepada lulusan-lulusan terbaik program studi pendidikan agama Kristen dan program studi sarjana teologi. Lulusan terbaik dari program studi sarjana teologi yang pertama diraih oleh Agustinus Kalei, STH, lulus dengan pujian. Saya persilakan untuk maju di depan. Lulusan terbaik dari program studi sarjana teologi yang kedua, Marta Kondo, STH, lulus dengan pujian. Dengan kasih Kristus, Ibu Matius Mangentang memberikan piagam penghargaan dan buket bunga kepada lulusan terbaik sarjana teologi. Dari program studi sarjana pendidikan agama Kristen yang pertama diraih oleh Angrianti Haryani Jami, SPD, lulus dengan pujian besar. Yang kedua, Margareta Pidibuka, SPD, lulus dengan pujian. Dengan kasih Kristus, Ibu Olivi Lihu memberikan piagam penghargaan dan buket bunga. Terima kasih. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, selanjutnya kita akan mendengarkan pesan dan kesan dari mahasiswa terbaik. Kepada Saudara Anggrianti, disilakan. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Pendeta Dr. Matius Mangentang, MTH, selaku Direktur Nasional STT Aras Tamar dan Ketua Pembina Yayasan Sabas Indonesia. Yang terhormat Pembimas Kristen Kementerian Provinsi Nusa Tenggara Barat atau yang mewakili. Yang terhormat Ibu Pembina Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, Ibu Pendeta Legi Fujianti, STH. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, Bapak Yos Adoni Sesatonis, MTH. Yang terhormat Bapak Ibu dosen beserta seluruh staf Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Yang terhormat para donatur Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, dan yang saya cintai orang tua wisudawan wisudawati, tamu undangan, para alumni Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, teman-teman seperjuangan, dan adik-adik tingkat beserta semua hadirin yang berbahagia. Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas seizin Tuhan kita dapat melangsungkan kegiatan wisuda ke-8 Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram hari ini. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram bersama seluruh dosen dan staf atas kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu semua sebagai perwakilan dari wisudawan wisudawati.
Hari ini kami berkumpul dalam momen yang sangat bersejarah, yaitu acara wisuda ke-8 dari kampus tercinta Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, di mana kesuksesan dan dedikasi kami sebagai mahasiswa diakui dan dirayakan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada rekan-rekan saya, para wisudawan wisudawati. Ini adalah momen yang kita tunggu-tunggu bersama, sebuah tonggak yang menandai akhir perjalanan kami sebagai mahasiswa dan awal perjalanan baru dalam kehidupan profesional kami. Hari ini kita bersama-sama mengenakan toga dan topi sarjana kita dengan bangga, melambangkan pencapaian intelektual dan kerja keras selama bertahun-tahun. Kita bisa sampai pada titik ini karena bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, izinkan saya untuk mengungkapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan keluarga yang telah memberikan cinta, dukungan, dan dorongan yang tak terhingga. Tanpa mereka, prestasi kami yang kami raih hari ini tidak seperti ini. Tak lupa ucapan rasa terima kasih yang dalam juga saya sampaikan kepada Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram yang dengan hormat saya sebut Bapak Yos Adoni Sesatonis MTH, para dosen dan staf akademik yang telah memberikan bimbingan, ilmu, dan wawasan kepada kami selama masa studi. Bapak dan Ibu telah memberikan kami landasan pengetahuan yang kokoh dan mempersiapkan kami untuk menghadapi tantangan di dunia nyata. Kami tidak pernah melupakan pengaruh positif yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada kami. Di balik kesuksesan ini berdiri seorang ibu pembina yang memiliki sikap seorang ibu yang saya sebut dengan hormat Ibu Pendeta Legi Fujianti STH, yang terus memberikan bimbingan dan arahan bagi kemajuan Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, sehingga kemanapun kami pergi, kami akan bangga membawa alma mater yang kami cintai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mewakili seluruh wisudawan wisudawati untuk menyampaikan ucapan terima kasih kami kepada yang terhormat Bapak Dr. Matius Mangentang MTH selaku Ketua Pembina Yayasan Sabas Indonesia dan juga sebagai Direktur Nasional Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar. Visi dan misi Bapak mengalir dan memenuhi seluruh jiwa raga kami, sehingga menjadikan kami anak desa yang mampu berdiri sejajar dengan ribuan anak bangsa yang dapat membangun bangsa dan negara dengan memprioritaskan daerah pedesaan. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh wisudawan, wisudawati, dan keluarga yang berbahagia. Mari kita rayakan pencapaian kita ini dengan penuh kebanggaan, semangat, dan rasa syukur. Dengan topi dan toga ini, mari kita bergerak maju bersama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru Agung kita. Topi dan toga tidak membatasi kita untuk terus belajar dan belajar sampai menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Namamu
Ikrar wisudawan wisudawati. Kami wisudawan wisudawati Sekolah Tinggi Teologi Aras Damar Mataram berjanji. 1. Setia pada panggilan Kristus dan terus melaksanakan amanat agung Kristus dimanapun kami berada. 2. Tetap setia pada visi dan misi Sekolah Tinggi Teologi Aras Damar Mataram, kapan saja, di mana saja, dan dalam situasi apa saja. 3. Terus serat dalam kasih dan persatuan, serta menjunjung tinggi nama baik alma mater dalam pengabdian kepada gereja, bangsa, dan negara. 4. Amanat agung Kristus tetap menjadi pedoman dalam pelayanan kami. 5. Menjadi inovatif dan kreatif dalam pelayanan mana saja sesuai dengan karunia yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. 6. Aktif memberikan semaksimal dan materi serta pemikiran yang konstruktif bagi gereja dan nama Islam tanpa memandang denominasi dan diskriminasi.
Di waktuku masih kecil, bersama-sama kami menaikkan doa di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau melihat anak-anak terkasih kami, 60 orang mahasiswa-mahasiswi yang telah menyelesaikan pendidikan mereka di Lembaga Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram. Hari ini mereka telah diwisudakan, menyatakan bahwa mereka telah lulus dan menyelesaikan pendidikan mereka. Dan sejak saat ini pun mereka akan memulai sebuah babak baru dalam hidup mereka untuk melangkah lebih lagi dalam panggilan pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah tanggung jawab yang akan mereka pikul di atas pundak mereka masing-masing. Sebagaimana yang sudah kami dengarkan, mereka akan diutus ke tengah-tengah begitu banyaknya tantangan, begitu banyaknya hal-hal yang akan mereka hadapi, yang berbeda dengan ketika mereka ada duduk di bangku perkuliahan mereka. Namun kami percaya Allah yang telah memilih mereka, yang telah memanggil mereka untuk menjadi hamba-hamba Tuhan, Allah kami juga yang memperlengkapi mereka dengan tenaga dan kuasa. Mereka tidak melangkah sendirian, mereka tidak berjalan sendirian, mereka tidak melayani Tuhan sendirian, tapi ada kuasa Allah Roh Kudus di dalam diri mereka yang menguatkan mereka dan yang memampukan mereka. Karena Engkau yang punya pekerjaan, Engkau yang telah mempercayakannya, Engkau tidak akan melepaskan mereka. Tangan Tuhan yang kuat akan terus menuntun menopang mereka kemanapun mereka pergi, kemanapun mereka dipercayakan untuk melayani Tuhan. Ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu menyertai mereka, sehingga dimanapun mereka berada, mereka mempermuliakan nama Tuhan. Hidup mereka menjadi berkat, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kuatkan dan teguhkanlah hati mereka, supaya mereka tidak kecut dan tawar hati di tengah berbagai macam situasi dan kondisi pelayanan yang akan mereka jalani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Engkau telah melengkapi mereka dengan kuasa, otoritas Allah. Engkau mengintervensi hidup mereka mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami, Raja di atas segala raja, yang memanggil kami menjadi murid-murid-Mu, dan Engkau yang akan menyertai mereka sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Selanjutnya penyerahan surat pengutusan kepada Bapak Pendeta Suwardi STH disilakan, dan kepada perwakilan mahasiswa dan mahasiswi yang telah ditunjuk. Yang pertama Saudari Marta Kondo dan Loin Sonyalaa
dipersilakan mengambil tempat di depan. Seluruh tamu undangan, para hadirin yang kami hormati, seluruh mahasiswa dan seluruh wisudawan wisudawati dipersilakan untuk berdiri. Sivitas Akademika dipersilakan untuk berdiri. Penutupan sidang Senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram, Bapak Yos Adonis Sesatonis, MTH, disilakan. Sidang Senat terbuka Sekolah Tinggi Teologi Aras Tamar Mataram dalam agenda akademik wisuda angkatan ke-8 dalam prodi Pendidikan Agama Kristen dan prodi Teologi pada tanggal 24 Juli 2023 ditutup dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sivitas Akademika dipersilakan untuk dapat meninggalkan podium dan Kepadamu Bapa Surgawi, segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan selayaknya lah kami naikkan dan panjatkan kepadamu. Atas perkenanmu, acara wisuda ke-8 sarjana teologi sarjana Pak boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Tuhanlah yang memberkati acara ini, sehingga sungguh-sungguh kami boleh menikmatinya. Dan kami terus berdoa supaya lembaga ini, staf ini terus dipakai Tuhan menjadi salah satu berkat bagi bangsa dan negara, untuk mengutus hamba-hambamu, hamba pilihanmu, untuk menjangkau jiwa-jiwa, dipersembahkan ke surga kepada Bapa. Tuhan berkatilah sekali lagi juga para mitra-mitra yang menjadikan sekolah ini boleh mewisuda hari ini, dan juga terus terkhusus ke para dosen supaya juga terus memberkati dalam tugas sehari-hari. Bapak Ibu dan saudara sekalian, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapa Surgawi pohon segala berkat dan anugerah untuk menjadi saksi-saksinya, memberitakan Injilnya, memasukkan namanya, sehingga melalui pelayanan kesaksianmu dalam Yesus Kristus banyak-banyak jiwa Engkau persembahkan kepada Dia Raja di atas segala raja. Kiranya Roh Kudus pembimbingan dan pertolongan dan penyerta menolong memberkati engkau
dan menyertai Engkau menggenapkan kehendak-Nya, menjalankan tugas dan maksud tujuan dalam hidupmu. Mulai saat ini, siang ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan berkati. Salam. Terima kasih Pak Pendeta. Bapak Ibu tamu undangan dipersilakan untuk duduk. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula seluruh rangkaian kegiatan wisuda Sekolah Tinggi Teologi Rastamar Mataram tahun 2023. Atas nama sekolah dan panitia penyelenggara, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu tamu undangan sekalian apabila dalam penyambutan kami mulai dari awal sampai dengan akhir ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menyempurnakan segala halnya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Terima kasih untuk kehadirannya dan sampai jumpa.